Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erden Miro Kami Zimran dengan NIM 2307027528. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa itu laser. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang laser yang akan kalah menariknya. Kita pasti sudah ngasih ya mendengar kata laser, tapi kalian mau ngasih cara kerja laser dan bagaimana hasil itu bisa mengeluarkan cahaya. Oke guys, selama-lama mari kita simak penjelasan berikut. Yuk dipasar. Laser singkatan dari Laser Application by Simulated Emission of Radiation, merupakan perangkat yang dibangun di atas prinsip mekanika kuantum yang membuat berkas cahaya di mana-mana semua foton berada dalam keadaan biasanya frekuensi dan fase yang sama. Sebagian besar sumber cahaya memancarkan cahaya yang tidak koheren, di mana fase bervariasi secara acak. Namun di antara efek lainnya, ini berarti bahwa cahaya dari laser seringkali terfokus dengan ketat dan tidak banyak menyimpang sehingga menghasilkan sinar yang lebih tradisional industri. Dalam teknologi laser, koheren menunjukkan suatu sumber cahaya yang memancar panjang gelombang yang diidentifikasi dari frekuensi yang sama. Beda fase yang konstan dan polarasinya. Selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah cahaya yang koheren dari medium lasing adalah dengan mengontrol kemurnian ukuran dan bentuknya. Bagaimana sih laser bekerja? Dalam istilah yang paling sederhana, laser menggunakan cahaya untuk merangsang elektron dalam medium penguatan ke dalam keadaan tereksitasi. Ketika elektron runtuh ke keadaan tidak bersemangat berenergi rendah, mereka memancarkan foton ini lewat di antara dua termin, sehingga semakin banyak foton yang menarik media penguatan memperkuat intensitas pancaran. Sebuah lubang sempit di salah satu termin memungkinkan sejumlah kecil cahaya keluar, yaitu sinar laser itu sendiri. Siapa yang mengembangkan laser? Proses ini didasarkan pada karya Albert Einstein pada tahun 1917 dan banyaknya lainnya. Nah, fisikawan Charles Hutton ini dan juga ini Blas Bakso dan Alexander Kokov menerima hadiah Nobel Fisika tahun 1964 atas pengembangan prototipe laser paling awal mereka. Alfred Kastler menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1966 untuk deskripsikan tahun 1950 tentang pemaparan optik. Pada 16 Mei tahun 1960, ilmuwan Theodor Maiman mendemonstrasikan laser kerja pertama. Ilmuwan menganggap cahaya sebagai gelombang yang bergerak jarak dari kulit sebuah gelombang ke kulit berikutnya disebut panjang gelombang. Cahaya dari matahari atau dari lampu adalah campuran banyak panjang gelombang. Setiap panjang gelombang yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda. Sinar laser terbuat dari cahaya yang semuanya terdiri dari panjang gelombang yang sama. Berkas cahaya dalam cahaya biasa mengalir ke arah yang berbeda, yang persis. Itu saja jenis-jenis laser. Ada berbagai jenis laser. Medium laser bisa padat, gas,
cair atau semikonduktor. Laser biasanya ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan oleh penguatnya. Satu, ada solid state laser. Yang kedua, laser gas. Yang ketiga, laser excimer. Yang keempat, dye laser. Laser solid state adalah laser yang menggunakan media penguatan yang padat, bukan cairan seperti pada laser pewarna ataupun gas seperti pada laser gas. Laser berbasis semikonduktor juga berada dalam kondisi padat, tetapi pada umumnya dianggap sebagai kelas terpisah dari laser kondisi padat. Material telah dikuatkan berdistribusi dalam matriks padat seperti ruby atau neodymium, yttrium, aluminium, garnet, laser yak. Laser neodymium yak memancarkan cahaya inframerah 1064. Laser gas adalah laser di mana arus listrik dilepaskan melalui gas untuk menghasilkan cahaya yang koheren. Nah, gas adalah laser cahaya kontinu pertama dan laser pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip mengubah energi listrik menjadi keluaran sinar laser. Helium dan helium neon (HNE) merupakan laser gas yang paling umum, memiliki output utama dari lampu inframerah. CO2 laser memancarkan energi jauh dari inframerah dan digunakan untuk memotong material bros. Laser excimer, nama ini berasal dari istilah excited dan dimers, menggunakan gas reaktif seperti klorin dan fluorin dicampur dengan gas inert seperti argon, krypton, atau xenon. Ketika elektrik dirangsang, molekul pseudo dimer. Ketika laser dimer menghasilkan cahaya dalam kisaran ultraviolet. Laser pewarna adalah laser yang menggunakan pewarna organik sebagai media penguat, biasanya sebagai larutan cair. Dioda laser adalah sejenis dioda di mana media aktifnya menggunakan sebuah semikonduktor persimpangan PN yang mirip dengan yang terdapat pada dioda pemancar cahaya. Dioda laser kadang juga disingkat LD atau ILD. Dioda laser baru ditemukan pada akhir abad ini oleh ilmuwan Universitas Harvard. Manfaat laser dalam kehidupan sehari-hari. Laser digunakan pada berbagai bidang. Dalam penggunaannya, energi laser terpancar setiap satuan waktu, dinyatakan dengan orde dari beberapa MW. Laser yang digunakan dalam sistem audio laser disc sampai dengan beberapa MW. Laser yang digunakan untuk senjata. Besarnya energi laser yang dipilih bergantung pada penggunaannya. Pemanfaatan sinar laser misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan jasa, industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser digunakan antara lain mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan perbaikan suatu cacat, serta dalam pembedahan. Pada bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta penguburan. Pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi bulan dengan teliti. Dalam bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda disebut holografi. Dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer. Dalam komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik.
Nah, di sini adalah berikut contoh-contoh manfaat dari laser.